I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngebahas manhwa yang berjudul Plundering the Heaven. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Di awal mula cerita, terlihatlah seorang anak kecil yang bernama Feng Xing. Feng Xing pun bercerita, dirinya adalah pencuri ke-10 yang hebat dari lembah asap berhantu. Feng Xing percaya dia akan selalu menjadi pencuri selama hidupnya. Pencuri yang akan merampok orang yang kaya untuk selalu membantu orang yang miskin. Mereka terlihat selalu membagi-bagikan harta hasil curian mereka kepada orang-orang yang dianggap tidak mampu. Karena dengan begini, Feng Xing merasa bisa mengembalikan kebaikan yang baik dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Mereka pun selalu menjalani kebahagiaan setiap harinya. Namun pada hari ini semuanya pun telah berubah. Saat itu, terlihatlah petir yang menyambar-nyambar dari atas langit dan dikelilingi oleh banyak burung gagak tepat di malam itu. Feng Xing pun kembali bercerita hanya dengan satu tebasan pedang. Seorang yang bernama Xiao Jianming yang merupakan kultivator dari sekte Xingqiun telah membunuh semua orang dari lembah asap berhantu. Semua rekan dari Feng Xing pun telah terbunuh. Dan saat itu terlihatlah seorang pria botak yang berkata, lembah asap berhantu ini selalu melindungi orang melawan ketidakadilan, hanya akan membunuh yang harus dibunuh. Tapi sebagai Taois, kenapa kau tidak mendukung kami? Kami hanyalah orang biasa di dunia ini. Kenapa orang kuat seperti dirimu memilih bekerja untuk para korupsi? Mendengar hal itu, Xiao Jianming yang dipenuhi oleh aura mengerikan itu pun berkata, kau itu salah paham, karena aku tidak peduli siapa dirimu. Di sisi lain, terlihatlah Feng Xing yang cuma bisa diam menangis dan menyaksikan orang-orangnya terbantai. Karena saat itu, Xiao pun kembali menebaskan pedangnya dan melenyapkan pria botak tadi. Setelah semuanya udah bermatian, hujan lebat pun langsung turun di sana. Xiao pun tersenyum dan melihat ke arah langit. Xiao berkata, yang lemah hanyalah sampah bagi yang kuat. Setelah itu, Xiao pun pergi dari tempat itu. Feng Xing yang mendengar kata-kata terakhir itu pun langsung mendekati mayat-mayat orang yang telah terbunuh. Feng Xing saat itu berlutut sangat sedih. Namun di dalam lubuk hatinya, Feng Xing berkata, aku tahu di dunia ini yang kuat akan selalu berkuasa. Dan karena alasan itu, aku harus bangkit dan jadi lebih kuat. Dan untuk melakukan semua itu, aku juga akan masuk ke sekte Xingqiun untuk berkultivasi. Sekalipun ada orang jahat di dalam sekte itu, sekalipun tempat itu penuh dengan bahaya, cepat atau lambat aku pasti akan menjadi lebih kuat. Dan aku akan lebih kuat darimu. Feng Xing pun saat itu bertekad untuk menjadi lebih hebat dari Xiao Jianming. Hari pun telah berlalu, keributan pun mulai terjadi, dan terlihatlah pohon yang saat itu bergetar. Melihat itu, seorang pemuda pun berkata, itu adalah garis darah elemen kayu. Jangan-jangan wanita gembel ini punya darah elemen kayu yang langka. Tiba-tiba muncullah seorang wanita yang saat itu menaiki burung bangau raksasa. Orang-orang dari sekte itu pun terlihat sangat mengenal wanita ini. Wanita ini bernama Ling Yun. Dan setelah mereka melihat kehadiran dari Ling Yun, Tan Liang yang tadi membuli Feng Xing dan rekannya itu pun langsung bersujud dan memberi salam kepada Ling Yun. Ling Yun pun saat itu langsung turun ke bawah dan melihat darah dari gadis itu. Ternyata gadis itu memiliki bakat.
Ling Yun pun langsung mengangkat gadis itu dan meminta San Liang untuk menjadikannya sebagai murid sekte ini. Namun tiba-tiba gadis kecil itu berkata, "Jangan pukul tuan muda Feng Xing." Mendengar perkataan dari gadis itu, Ling Yun pun langsung bertanya siapa Feng Xing. Mendengar itu, Feng Xing pun langsung melepaskan dirinya dan menunjuk dirinya sambil berkata, "Akulah tuan muda Feng Xing, kembalikanlah dia padaku. Dia itu adalah budakku." Mendengar itu, Ling Yun pun langsung melemparkan sebuah eliksir dan berkata, "Mulai hari ini dia bukan lagi budakmu." Orang-orang yang melihat itu pun sangat kaget karena ternyata itu adalah eliksir spiritual dan bisa dibilang benda itu sangat berharga. Namun Feng Xing yang melihat itu malah berkata, "Hei, tuan muda ini tidak butuh eliksir, tapi jika kau menerimaku dalam sekte Xingqiun, aku mungkin akan menerima tawaranmu." Ling Yun yang mendengar itu pun langsung berkata pada San Liang, "Kalau begitu, tambahkan dia juga. Namun bakatnya hanya rata-rata, jadi perlakukanlah dia sesuka hatimu." Dan setelah itu, Ling Yun pun kembali terbang mengendarai bangau raksasa dan membawa gadis budak itu bersamanya. San Liang pun saat itu hanya bisa mematuhi perkataan dari Ling Yun. Dia pun membawa Feng Xing ke suatu tempat yang sangat kumuh. Feng Xing yang melihat itu pun langsung bertanya, "Jadi, apakah ini sekte Xingqiun?" Tapi ternyata Feng Xing saat itu dibawa ke ladang herbal sekte Xingqiun. Ini membuat Feng Xing pun kesal dan bertanya kenapa dia malah dibawa ke sini. Mendengar itu, Sang Liang pun menjawab, "Itu karena kau harus menjaga ladang ini. Tempat ini adalah tempat murid Xingqiun bisa mendapat herbal spiritual untuk kultivasi. Bahkan kabarnya, gak semua orang bisa masuk ke sini. Banyak orang yang ingin bergabung, tetapi mereka gagal karena gak punya koneksi." San Liang pun saat itu melemparkan sebuah buku dan seragam pada Feng Xing. Feng Xing yang mengambil buku itu pun bertanya, "Buku apa yang dilempar ini?" Dan ternyata buku itu adalah buku Forging Key. Itu merupakan dasar yang harus dipelajari setiap murid. Feng Xing yang gak tahu pentingnya buku itu pun bertanya, "Lalu apa pentingnya semua ini?" Ini membuat Sang Liang saat itu pun sampai berteriak histeris. San Liang pun berkata, "Hei, ini adalah rahasia sekte Xingqiun. Orang luar gak bakal bisa mempelajari hal ini. Selama kau berkultivasi dengan sungguh-sungguh dan mengikuti cara di sana, kau mungkin bisa mencapai level pertama. Dan setelah kau cukup berbakat, kau akan dipromosikan menjadi murid resmi sekte Xingqiun. Pergilah bertanya pada kakak senior jika kau punya. Mereka pasti akan memandumu dengan sangat baik." Dan keesokan harinya, Feng Xing pun terus mencoba untuk melakukan kultivasi, tetapi sudah mencoba berkali-kali. Feng Xing masih nggak berhasil merasakan qi di dalam tubuhnya. Feng Xing pun saat itu mulai bertanya-tanya, apakah dirinya ini memang nggak punya bakat untuk melakukan kultivasi. Feng Xing pun jadi kesal sama Ling Yun karena udah menipunya. Dan pada akhirnya Feng Xing merasa dia hanya dibuang menjadi buruh. Kemudian Feng Xing pun berkata di dalam hati, "Setelah aku mencapai spirit movement level pertama, apakah aku beneran bisa masuk ke sekte? Tetapi berapa lama aku bisa mencapai itu? Aku juga nggak tahu apakah buku ini bakalan membantu." Feng Xing pun saat itu melamun melihat buku itu. Dan tiba-tiba keluarlah aura Yin Yang Divine Demon Book. Aura itu pun langsung mengelilingi seluruh tubuh dari Feng Xing. Feng Xing pun saat itu langsung berteriak karena secara misterius aura emas itu pun langsung memasuki kepalanya. Feng Xing pun langsung berpindah ke suatu tempat dengan pemandangan berwarna emas. Feng Xing pun berkata, "Jadi buku ini adalah metode kultivasi untuk mereka yang ada di tingkat awal." Tiba-tiba muncullah aliran qi di sekitar area terlarang. Tepat setelah kejadian itu,
seluruh tubuh Feng Xing pun seperti kesetrum. Dan setelah beberapa saat, Feng Xing pun terbangun dari lamunannya dan melihat dirinya sedang mengambang di langit-langit. Feng Xing pun saat itu langsung terjatuh dan setelah tersadar, Feng Xing yang kebingungan itu pun berkata di dalam hati, "Buku itu masuk ke dalam pikiranku. Jangan bilang itu memang senjata rahasia. Bahkan karena itu, aku tidak hanya merasakan aliran ki aja, metode kultivasinya juga memasuki kepalaku." Tiba-tiba, kartu nama dari Feng Xing pun terjatuh ke lantai. Feng Xing yang menyadari hal itu pun langsung mencoba mengambilnya. Namun, kartu nama itu malah diinjak oleh orang-orang di tempat itu. Seorang pria yang saat itu tidak memakai baju pun berkata di dalam hati, "Jadi bocah yang menyinggung pelayan Yu cuma bocah biasa. Lupakan saja, aku akan memberi pelajaran pada bocah ini." Feng Xing yang gak bisa mengambil kartu namanya itu pun langsung diangkat oleh orang itu. Itu karena dirinya kesal, Feng Xing terlihat seperti tidak peduli padanya. Feng Xing yang tahu dirinya akan dibully itu pun bertanya, "Jadi apakah kalian akan membuliku?" Feng Xing juga menangis dan berkata agar mereka tidak mengajar dirinya. Kalau tidak, Feng Xing akan berteriak. Mendengar hal itu, mereka pun jadi tertawa sambil berkata, "Lakukanlah sepuasmu. Lagian gak ada orang lain di sini. Kau bisa berteriak dan melihat tidak ada yang peduli." Feng Xing yang mendengar itu pun terus berpura-pura menangis dan memohon agar dirinya dilepaskan. Dan Feng Xing berkata akan melakukan apapun yang dia katakan. Mendengar hal itu, seorang yang tidak memakai baju tadi pun langsung melepaskan genggamannya. Dia pun berkata, "Hahaha, ternyata bocah ini hanyalah pengecut. Tenanglah, kami akan mengajarimu cara yang benar." Feng Xing yang baru saja terjatuh itu pun berkata di dalam hati, "Aku saat ini baru saja merasakan aliran ki. Jadi aku perlu waktu untuk berkultivasi. Lebih baik untuk saat ini aku tidak membuat masalah." Dan keesokan harinya, semua pekerja lain lagi enak-enakan bersantai di sana dan menyuruh-nyuruh Feng Xing melakukan semua yang mereka mau. Feng Xing pun terus melakukan semua pekerjaan itu sendirian. Dimulai dari memetik herbal, mencuci baju, sampai memotong kayu bakar pun sendiri. Namun saat makan siang, Feng Xing hanya diberi sedikit makanan oleh mereka. Tetapi Feng Xing saat itu tersenyum. Sampai nggak terasa malam pun kini telah tiba. Feng Xing saat itu lagi mengendap-endap ke kamar bos kelompok pembuli. Feng Xing pun langsung menusukkan pisau ke arah orang itu yang sedang tertidur. Ini membuat teriakan kuat terjadi di sana. Rekan-rekan dari bos pembuli itu pun langsung buru-buru datang. Mereka yang melihat Feng Xing melukai bos mereka itu pun jadi kaget banget. Tapi bukannya takut, Feng Xing malah tersenyum sambil berkata, "Tiao, sepertinya aku baru saja meleset." Mendengar hal itu, bos pembuli yang baru saja kesakitan itu pun langsung bangkit. Dia pun mengepalkan tangannya sambil berkata, "Oi bocah kecil, apakah kau itu mau mati?" Namun tiba-tiba Feng Xing pun melepaskan aura ki-nya dan membuat semua orang yang ada di sana kena mental. Feng Xing pun saat itu langsung menendang orang tadi dan mengajarnya habis-habisan. Ini membuat orang tadi pun jadi ikut ketakutan. Dia pun terus-terusan berteriak. Feng Xing yang mendengar itu pun berkata, "Teriaklah sesuka hatimu. Lagian gak bakal ada orang yang bisa mendengarkan dirimu di sini." Rekan-rekan dari orang itu pun sampai mengompol karena ketakutan. Mereka berkata, "Tolong maafkan kami. Dia adalah orang yang memaksa kami untuk membulimu. Kami bodoh karena udah menuruti dirinya. Tolong anggaplah saja kami sampah dan lupakan kami." Feng Xing yang mendengar itu pun berkata, "Baiklah kalau begitu." Dan keesokan harinya, situasi pun telah berubah. Feng Xing pun udah jadi bos besar di situ dan menyuruh-nyuruh mereka untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Saat itu,
Orang yang tidak mengenakan baju itu pun berkata, "Bos Feng, semua herbal spiritual yang kau minta ada di sana." Namun ternyata semua herbal itu telah digunakan oleh Feng Xing. Feng Xing pun kemudian bertanya pada mereka, gimana kemajuan mereka memahami buku pemberian itu. Orang itu pun menjawab, dirinya sebenarnya udah berlatih selama 6 tahun setiap harinya, tetapi dia masih nggak bisa merasakan aliran Qi di dalam tubuhnya. Bahkan kabarnya hanya 1 di antara 10 ribuan pekerja yang bisa jadi murid sekte setiap tahunnya. Dia pun muji-muji Feng Xing karena hebat bisa mendapatkannya. Feng yang mendengar itu pun tersenyum sambil berkata, "Baiklah, selanjutnya cucilah pakaian dengan benar." Dan setelah perginya mereka, Feng Xing pun membuka buku dan berkata di dalam hati, "Aku sudah memakan banyak herbal spiritual, jadi kenapa aku tetap nggak bisa menerobos? Apakah ada metode yang salah?" Feng Xing pun terus kebingungan memahami isi buku itu, sambil terus-terusan dilayani sebagai bos oleh pekerja yang lain. San Liang yang ternyata melihat itu dari kejauhan pun kaget sambil berkata, apakah aku baru saja berhalusinasi? Kenapa bocah itu bisa memerintah semua orang di sekitarnya?" Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.